Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our channel from Center for Language Development IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini bersama saya Muhammad Andi Hakim, kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu skill, khususnya pada structure and written expression, skill ke-15 tentang invert, subject and verb with question word. Apa sebetulnya yang perlu kita pahami dari materi ini terkait dengan penggunaan question word? Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa question word yang kita tahu ada beberapa, atau dalam keseharian kita sering mengenal dengan 5W 1H, ya, ada what, where, who, when, kemudian why, dan juga how. Nah, question word ini ternyata dalam penggunaan, khususnya pada soal-soal TOEFL yang sering keluar, itu digunakan pada dua konteks. Meskipun pada realisasinya kalau kita membaca nanti lebih banyak pada pernyataan yang kemudian digunakan dalam soal-soal TOEFL. Nah, sebetulnya ada beberapa poin penting dalam penggunaan question word tadi. Ada dua penggunaan question word yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah kapan kita menggunakan question word dalam konteks pertanyaan, dan yang kedua adalah dalam konteks pernyataan. Jadi when the question word introduce a question, the subject and the verb are invert. Nah, ini kita bicara tentang inversi ya tadi. Yang kedua adalah when the question word connects to clauses, the subject and verb that follow are not inverted. Jadi inversi itu apa? Inversi itu adalah dibalik atau pembalikan. Jadi rumusnya seperti ini. Ketika kita menggunakan question word dalam kalimat pertanyaan, maka subjek dan verb yang seharusnya berurutan itu dibalik menjadi verb plus subject. Itu rumusnya menjadi V plus S gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan question word sebagai konektor untuk menghubungkan dua klausa, maka rumusnya adalah subject plus verb, tidak dibalik, atau A not invert. Seperti contoh misalnya, ada contoh yang sering kita dengar, misalkan what is the homework? Ya, what is the homework? Di sini ada what itu salah satu dari question word. Kemudian is itu adalah verb, dan juga the homework di sini adalah subject. Ya, if you pay attention to this sentence, to this question, we can see that subject plus verb di sini dibalik menjadi verb plus subject. Contoh lain misalnya pada kalimat where are you going? Where are you going? Di sini ada where sebagai question word, are di sini sebagai verb, dan you di sini sebagai subject. Jadi dibalik gitu ya. Tidak formal pada umumnya subject plus verb, tapi verb plus subject. Nah, tapi berbeda konteksnya ketika digunakan dalam situasi yang kedua, ya, sebagai konektor dua klausa. Misalnya contohnya adalah tadi kita masih dengan contoh yang pertama, kita coba kembangkan. Misalnya contohnya adalah I don't know what the homework is. Saya tidak tahu PR apa itu. I don't know what the homework is. Di sini ada what sebagai question word, tapi dia tidak berfungsi sebagai kalimat tanya, melainkan digunakan sebagai konektor, ya, penghubung di antara dua klausa tadi. Sehingga ketika kita menggunakan question word sebagai konektor, maka rumusnya tidak dibalik. Jadi masih berurutan subject dan juga verb. Ya, jadi I don't know what
the homework is? Saya tidak tahu. The homework di sini, what ini question word, the homework di sini adalah subject, is adalah verb. Ya. Atau yang kedua misalnya, contoh yang kedua misalkan pengembangan yang tadi juga contoh yang pertama dalam bentuk yang pertama ya. Misalnya contoh yang kedua, do you know where are you going? Do you know where are you going? Where di sini juga tidak berfungsi sebagai penanda kalimat tanya, tapi menjadi konektor atau penghubung. Ya. Do you know? Tahukah kamu where are you going? Ya. Maka setelah kata where sebagai question word, maka dilanjutkan dengan subject plus verb. Subjeknya di sini adalah you, and then verbnya adalah are. Jadi masih dalam bentuk yang sesuai, not inverted, tidak dibalik. Nah, berikutnya pertanyaan. Ya, kita coba jawab pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. The lawyer asked the client, why? Titik-titik it. Ya. Pengacara itu menanyakan kepada kliennya, mengapa? Titik-titik it. Nah, from this question, dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui karena di akhirnya tidak ada question mark, tidak ada kalimat tanya, dan why di sini tidak berfungsi sebagai penanda kalimat tanya, melainkan sebagai konektor. Ya. The lawyer, seorang pengacara itu, ask the client mengapa titik-titik it. Nah, sehingga kalau kita kembali ke rumusnya, setelah question word sebagai konektor, maka rumusnya adalah subject plus verb, not invert, tidak dibalik. Sehingga dari pilihan di sini ada A, B, C dengan D, yang menggunakan subject plus verb adalah yang C. So the best answer is C. He did. He subject did verb. Nah, itu contoh yang sederhana yang seringkali kita temukan dalam soal-soal TOEFL kaitannya dengan inversi. I think that's all. Terima kasih. Don't forget to subscribe our channel dan juga terus ikuti video-video dari PPB IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.